Gue udah siap hiking nih. Mau kemana kita? Hiking. Yang bilang hiking siapa? Katanya gue suruh siap-siap, suruh bawa ini, bawa itu. Pasti kita mau naik gunung dong. Iya sih, gue minta lo bawa ini, bawa itu. Tapi bukan hiking, kita tuh mau syuting. Lah bujuk. Gue pikir hiking. Makanya kalau baca WhatsApp nih, lo baca sampai kelar dong. Emang mau syuting apaan? Ada deh, lo ikut gue aja. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thank you loh Pak Andri udah datang. Weekend lagi ya nggak? Di tengah-tengah sibukannya Pak Andri mau ngeluangin waktu. Sebenarnya gue kangen banget nih pengen nanjak, pengen naik. Lo kangen nggak naik gunung? Kangen banget bro, ini udah berapa bulan kita ini lockdown. Dan bajunya juga udah naik gunung tuh. Ya gue pikir nih kita mau naik gunung. Udah siap-siap ya disuruh ini itu ternyata. Bawa ini itu gue pikir mau hiking, kita mau hiking kemana ini? Nah kan sekarang kondisinya lagi kayak gini, masih pandemi ya kan, masih COVID, PSBB transisi ya kita ikutin aturan pemerintah ya nggak. Ntar kalau misalkan emang udah dibuka, gue juga mantengin tuh IG apa namanya semua gunung lah masih pada ditutup. Tutup semua. Ya mau gimana lagi, sabar lah. Nah makanya karena biasanya kita setahun ada 2 kali kali ya naik gunung ya. Iya, setahun 2 kali, 3 kali mau bonusnya lah ya kan. Tahun ini sama sekali nggak kemana-mana nih, nanjak ya vakum lah rejim tahun ini. Terakhir kita ke Merbabu. Merbabu. Nggak ikut tuh. Merbabu tuh paling indah di atasnya ya kan. Iya. Itu sang pencipta lagi tersenyum itu. Kayak familiar gue itu. Nah karena kita belum bisa naik gunung, gue pengen bikin video tentang gunung, cuma bukan tentang pendakian. Ya sebenarnya ini semi podcast sih, ngobrol-ngobrol santai aja. Kita mau bikin kayak semacam video reaction video. Kalau Pak Mas Andi pernah tahu nonton nggak di YouTube gitu video reaction? Kayak gimana itu? Ya Videonya konsepnya sih gitu. kayak cuma kita nontonin video. Yang kita tonton ini sebenarnya video kita sendiri sih, video komunitas rejim. Kita pilih lah mungkin 1 atau 2. Nah ya udah kita bereaksi spontan aja. Oh pas naik sini inget di sini nih, ya udah kita ngomong bebas aja kok. Tapi kita nontonin nanti Iya, video-video yang videonya ada di sini udah gue siapin. sebelumnya ya. Udah siap nih berarti ya. Siap. Langsung kita putar nih. Ayolah. Karena Pak Andri pakai baju Sindoro, kita puterin Sindoro deh. Oh, Sindoro Mountain 3153 mdpl. Ini yang naik cuma 9 kalau nggak salah ya. Nah itu dia. Di Sindoro ini sebenarnya pas awal apa namanya dibuka tuh pendaftarannya kan. Iya. Banyak banget yang daftar kalau nggak salah ya. Iya, yang daftar banyak. Jadi Ternyata di grup komunitas tuh lebih dari 10-an lah. iya. Karena sebelumnya juga kita naik gunung selalu belasan Banyak. ya. Iya, belasan kan ya. Iya. Nah, pendakian Sindoro ini semakin mendekati hari H ya semakin berguguran tuh. Terseleksi secara alami. Jadinya yang cuma naik berapa orang? Yang naik 9 kalau nggak salah. 8 ya? 8. 8. Nanti video gue tampilin nih video ininya. Ini lagi persiapan nih. Ini yang ikut nih, Pak Jari, Tata. Yang Fazari ikut. Apa cuma ngikut pembukaan doang? Sama itu. Ini OTW di terminal ini Depok. Depok, kita naik bis ya. Sindoro ini kan di Wonosobo juga. Wonosobo. Ya? Jadi ada beberapa gunung yang pernah kita naik di daerah Wonosobo tuh ada perahu. Gunung Perahu, Sindoro. Sindoro. Nah, perjalanan dari terminal kita dari Depok itu kantor kita sampai Wonosobo tuh sekitar berapa jam sih? Sampai pagi kalau Ya, berangkat sore ya. berangkat sore. Menjelang maghrib. Ya, Nyampe subuh lah ya. Oh, iya. nyampe di terminal Wonosobo subuh ya. Iya. Ini subuh nih. Ini udah mau nyampe nih. Subuh, ini udah nyampe. Nah, itu kan udah kelihatan. Nah, itu Sindoro kelihatan. Nah, Wonosobo. kita nyampe alun-alun. Ya, ini alun-alun nggak sih? Plaza Wonosobo. Itu jam 6.22. Foto-foto di situ. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kenapa? Nah, karena di Wonosobo itu ada rumah salah satu Petinggi kita. Ya, atasan kita di kantor ya. Iya, betul. Jadi, karena kita disuruh mampir ya udah kita mampir singgah sebentar di sana dan dijamu gitu ya.
luar biasa. Kita packing juga ya sana ya. Nah, ya. Ya habis sarapan bersih-bersih mandi, kita packing ulang. Langsung kita OTW base camp. OTW base camp via Tambi ya. Iya. Tambi. 40 menit. Ini Sindoro nih videonya lumayan lama karena gue dulu masih awal-awal belajar editing juga sih, jadi kayak semua video dimasukin gitu ya. Videonya bisa, kalau lo nonton video-video awal gue yang masih kayak Cikuray, Ciremai, Sindoro tuh masih setengah jam. Lama ya. Agak ngebosenin sih. Sampai bosan yang nonton. Ini video-video yang kesini-sini kan udah mulai padat, cuma 10 menit paling. Nah ini masuk ke jalan ininya ya, apa namanya, perkampungan. Nah ini base camp, sampai base camp jam 9. Jam 9 pagi. Kita dikasih arahan sih sama pengelolanya gitu ya. Setelah simaksi, biasa lah ya, kita daftar simaksi, dikasih Arahan-arahan jalur mengenai jalurnya gitu segala macam. di mana tempat ngecamp yang Iya. cocok, Yang cocok biasanya kan. yang aman, Ini OTW ke pos 1. kebun teh. Ini doa kita mulai. Jadi sebelum kita mulai, kita selalu berdoa dulu ya. Sebelum nanjak. Pos 2. Tadi pos 1 jam 9, pos 2 jam 11-12, lumayan lama juga ya. 3 jam lah ya. Jauh emang dari pos 1 ke 2 pos jam 2. sih, 2 jam. Hujan kan kalau nggak salah waktu itu, Hujan ya. Iya kan? Iya. Sempat hujan. Hujan nggak gede sih, Nah, tapi rintik-rintik. anehnya Sindoro ini kan berapa sih MDPL-nya? 3153. 3153 ya? Nah. 3153 Oh iya benar, di bajunya ada, lupa. MDPL. Nah, uniknya cuma walaupun tinggi masih dapat sinyal kan? Iya, Iya kan? sampai atas. Nah, itu dia tuh. Sinyal Gunung yang lumayan unik, tinggi tapi sinyal masih dapat. Ini mungkin Pak Andri dia masih sempat update dia sampai puncak, update di grup, update ya. grup. Iya. Akhirnya nyampe puncak baterainya habis ya kan. Nah, ini kita sempat istirahat sebentar tuh kan, masak mie, masak kopi, ngaso sebentar, jalan lagi. Ya kalau ngeliat video gini kayak aduh, kapan ya bisa naik lagi gitu. Ini mau ke pos 3. Kawasan Batu Susu. Susu. Jam 4:30. Kan kita nyampe atas itu jam 12 malam kalau nggak salah. Enggak dong. Malam udah gelap tapi sekitar jam 8 jam 9. Belum nyampe. Iya, udah nyampe ya. Seinget gue taunya kita ngecampnya di puncak ternyata gitu ya. Nah, iya. Pantasan dingin gitu. Pantasan dingin Ini banget. naruh botol aqua tuh Iya, sampai supaya beku ya kan. Jadi emang di sana tuh view-nya banyak, udah kebuka sih, bukan hutan yang lebat gitu ya. Mm-mm. Banyak pohon-pohon yang udah tinggal batang rantingnya doang gitu. Dan Cakep pohon sih. kering. Eksotis buat foto-foto. Medannya lumayan sih bikin ngos-ngosan. Mm-mm. Nanjak terus. Apalagi pas malam. Untungnya malam nanjak pas ke arah puncaknya ya. Iya. Emang kenapa tuh Bang? Jadi nggak kelihatan Oh, iya. tingginya. Jadi ya udah yang kelihatan yang di depan mata doang. Depan mata aja udah ya kan. Nggak usah ngeliat, wah jauh banget Masih gitu ya. jauh ya gitu. Iya bener sih, ada untungnya juga naik mulai gelap tuh. Karena teman kita tuh nantinya takut ketinggian tuh. Iya. Nggak usah sebut nama ya. Gak usah disebut lah namanya. Jadi pas naik mah biasa aja, pas turun loh. Kemarin kita naik setinggi ini ya. Ya kagak juga, pas turun ternyata lumayan ini curam gitu. Lumayan curam ternyata. Untung malam nggak kelihatan tuh curamnya ya kan. Sampai pos 4. Pas pos 4 ini udah hampir jam 6. Jam 6. Padang Sabana. Pos 5 nyampe Padang Sabana, pos 5. Jadi biasa setiap gunung itu kalau mau nyampe puncak tuh selalu ada sabananya. Ya. Pohonnya dari besar, kebun teh, pohon gede, lama-lama pohonnya makin kecil, Iya. tinggal sabana. Karena makin atas kan makin ini kan suhu juga. Enggak semua tanaman bisa hidup gitu kan.
Ini kita ngecamp ternyata udah hampir mendekati puncak. Dekat puncak, tinggal jalan kaki doang kita ke puncak kan. Ini setelah bermalam gitu ya. Pagi itu kan lumayan capek. Sebenarnya kita lumayan agak skip summit yang niatnya subuh sebelum ini ya, sebelum terang gitu. Iya, attack summit biasanya kita. Tapi karena lumayan capek kita baru bangun tuh hampir jam 6-an kurang. Dan dingin banget. Waktu itu kita naik tuh hari libur nggak sih? Libur ya. Iya, soalnya di Sindoro ini pas kita di atas tuh nggak banyak rame orang banget kan? Iya, nggak ramai banget. Nggak kayak gunung-gunung lain lah, pas di atas tuh lumayan kayak pasar gitu. Ini tuh sepi, relatif sepi sih. Relatif sepi. Apa kita udah nyampe duluan gitu? Iya juga ya, karena kita udah ngecamp di atas kan. Ngecamp di atas, ternyata yang lain ngecampnya di bawah. Bisa jadi gitu, juga ya kan. Karena malam kita nggak tahu nih udah nyampe mana, udah di sini aja, tahu udah nyampe puncak. Ya kan? Ini puncaknya Sindoro ini kayak batuan gitu, jadi bukan. Sebenarnya kategori gunung yang di atas tuh dibilang nggak terlalu indah-indah banget sih ya, karena view-nya juga kayak ada apa kawahnya kalau nggak salah. Kawahnya. Kalau kategori gunung-gunung yang puncaknya cakep kan ada kayak perahu tuh. Oh, merbabu. Ya, merbabu tuh, Iya. puncaknya cakep. Kalau ini tuh sebenarnya mirip-mirip Gunung Selamat juga ya, iya kan? Nyampe atas ya udah tinggi aja gitu. Orang ngejar tinggi gitu, prestis di, oh gue bisa nyampe tinggi itu. Sebenarnya pas di atas sih view-nya ya biasa aja. View-nya biasa aja. Cuma kepuasan di ketinggiannya. Tinggiannya, betul. Nah ini udah nyampe puncak ya kan. Kalau kata netizen tuh ngapain sih naik gunung ya kan? Udah capek-capek tuh kan, udah nyampe atas turun lagi. Gimana tuh Pak Andri tuh? Menanggapi komentar-komentar netizen. Lu ngapain sih naik gunung capek-capek terus nyampe atas turun lagi? Nah, itu dia ya kan. Mungkin disuruh naik dulu kalau biar tahu ya kan. Iya kan? Susah juga kalau kita jelasin kalau dia nggak mau Kita naik. jelasin karena tidak merasakan gitu kan. Jadi ya hikmahnya gitu. Kita capek-capek dulu nyampe di atas, baru kelihatan tuh nikmatnya ya kan. Walaupun nikmat itu hanya sebentar, sesaat gitu. Nikmat itu emang kebanyakan sebentar sih ya kan. Nah, ini kita udah nyampe plangnya nih. Tuh apa namanya, tulisan Puncak Sindoro. Puncak Sindoro 3153 Iya. MDPL. Sepi banget, jadi kita agak leluasa foto-fotonya juga. Nggak kayak ngantri kayak gunung-gunung sebelumnya ya. Biasanya ngantri itu pegang plakat ya kan, gantian. Oh, ini sepi sih. Kita bisa foto sepuasnya, kita seperti biasa lah ritual pakai bendera rejim gitu ya. Foto-foto satu-satu dari satu-satu jangan sampai rame-rame gitu. Kita juga nggak paling sepi nih 8 orang Nah, ya kan. cuma 1, 2, berapa tuh? 3, 8. Iya 8 orang ternyata ya kan. Nah udah sampai atas gitu kelihatan kan, capeknya itu hilang ya kan. Jadi kalau yang masih banyak nanya gitu, kenapa capek-capek ke atas, sudah ke atas turun lagi, ayo kita naik gitu. Ini nggak bisa diceritain, jadi nikmatan itu ya kan harus dirasakan sendiri. Bisa. Kita turun lagi tuh jam 7-an udah nyampe Sabana atau campnya lagi ya. Ya seperti ritual biasa, kalau udah nyampe puncak kita turun, kita sarapan ya kan. Masak-masak ya kan. Menghangatkan badan lah ya, ngopi-ngopi. Habis itu mulai deh tuh. Mulai apa namanya, beres-beres packing ya. Beres lagi, packing lagi, sampah-sampah semua disatuin. Nah itu jangan lupa nih. Setiap yang naik gunung tuh kadang ya udah enaknya doang dipikirin, makan segala macam, sampahnya nggak dibawa turun. Ditinggal gitu. Nggak boleh. Capek, nggak boleh. Ibaratnya kan kita bertamu ke tempat yang bukan tempat kita ya kan. Masa iya kita ninggalin sampah, harus dibawa. Sampah bawa lagi. Dikumpulin, dibawa lagi ke bawah. Nah, ini setelah packing, beres-beres tenda segala macam, biasa kita berdoa. Kita berdoa lagi untuk turun lagi. Berkabut nih pas turun. Turunnya berkabut. Agak-agak gerimis juga sih nggak tahu. Wah, ini udah nyampe bawah nih ya. Nyampe bawah. Nah, nyampe bawah kita, ini kan udah capek-capek, kita sempat mampir di ini ya. Tengkleng. Bukan, makan terus pemandian air panas itu. Ya. Pemandian air panas. Enggak, tadi udah nonton apa namanya, pendakian Sindoro. Ini ada sesi Q&A aja, tanya jawab aja. Di beberapa video YouTube yang gua upload tuh kadang banyak komentar-komentar gitu loh. Nah, ini kalau naik gunung lebih prefer rame-rame atau sedikit tuh, kayak misalkan cuma 3 orang atau ramean, kayak yang biasa kita lakuin kan ramean tuh. Kalau Pak Andri lebih milih mana? Lebih suka mana gitu? Ada plus minusnya sih. Cuman saya lebih suka ke yang rame ya kan. Jadi kekompakannya tuh terasa dan saling
tolong menolongnya tuh kelihatan gitu kan. Tolong menolong kelihatan, dan yang sifat aslinya juga kelihatan ya. Aslinya kelihatan. Di gunung Jadi, tuh sifat asli seorang tuh bisa ketahuan ya. betul. Bener nggak sih? Cuman kalau rame itu lebih enak gitu kan. Lebih enak dan lebih apa ya? Lebih seru pas. Lebih seru ya kan. Kalau ada benturan-benturan dikit pas ngedaki memang wajar lah ya. Wajar. Gitu. Apa namanya, marah-marahan dikit. Biasa itu, namanya orang capek ya kan. Iya kan. Tapi biasanya itu yang jadi seru, malah jadi cerita kan. Ya, Oh itu waktu itu lo cerita, gini. iya. Nih ada yang sering komen juga. Sebenarnya apa sih yang ngebuat alasan selalu pengen balik naik gunung lagi gitu? Kalau Pandi apa? Apa alasannya? Karena kita itu pada dasarnya berawal dari alam. Yes. Ya. Dan Lalu kita akan berakhir di alam juga. kembali ke alam. Ya kan? Ya. Gitu. Jadi ya indah aja gitu ngelihat ciptaan yang kuasa gitu kan. Plong gitu dari ketinggian gitu kan. Itu nggak bisa diungkapin itu rasanya gimana gitu ya. Gitu ya. Iya. Jadi siklus kehidupan itu ada di apa namanya kegiatan naik gunung, hiking itu ada tuh siklus kehidupan di situ. Gitu ya. Dari bawah ke tengah ke atas turun lagi ke bawah gitu. Iya benar. Nah, kalau misalkan dari semua apa namanya pengalaman Pak Andri ngedaki nih, kan udah lumayan. Kita kan rejim aja udah 10 kali kalau nggak salah. 10 gunung lah sekarang. Bapak itu yang menurut Pak Andri paling menarik ada nggak? Salah satunya kalau misalkan harus dipilih nih. Kalau dipilih yang paling berkesan, yang paling indah itu Merbabu. Pemandangan paling indah ya kan. Di belakangnya ada Gunung Merapi itu kayak lukisan. Saking indahnya itu. Sepertinya itu sang pencipta lagi tersenyum menciptakan Merbabu. Iya. Itu. Kalau yang paling tinggi tentu Selamet, Gunung Selamet. Nah, itu yang paling tinggi. Ada ini nggak kejadian yang lucu atau yang unik yang nggak bisa dilupain selama naik gunung? Yang lucu itu di mana nih? Oh, Gunung Lawu. Bener ya, kan? Betul ya. Kalau laut tuh, masalahnya kalau mistis tuh yang paling mistis Laut sih. Nah. Jadi katanya kalau pendaki ketemu apa tuh labang berdiri sama gagak emas ya, gagak putih kemas-masan gitu, itu akan mendapatkan keberuntungan katanya. Apa ternyata Pak Andri ngeliat kan? Nah, saya ngelihat gagak putih yang emas di depan saya tuh, seperti nunjukin jalan. Itu saya sama Tata udah videoin, udah foto-fotoin gitu kan, udah foto-fotoin, videoin. Dia ngikut, dia jalan di depan kita gitu, seakan-akan ngarahin kita gitu. Iya, Kita ikutin di belakangnya, dia nggak pergi gitu. Udah sampai berapa jauh gitu kan, saya juga ikut moto, Tata moto, bakal video kan. Dia kan selalu bawa tuh apa kamera iya. digital tuh, kayak selalu bawa. Nah pas udah selesai gitu, pas dicek lagi pas turun nggak ada yang jadi itu fotonya satu. Fotonya hilang. Iya. Iya. Ya anehnya gitu, nggak tahu itu rusak atau enggak ya kan gitu. Ya sama di fotonya Tata nggak ada, di foto saya juga nggak ada di handphone saya. Di handphone Iya nggak ada juga, padahal saya ngerekam itu, ngerekam tapi ternyata nggak terekam, kaki doang. Ya wallahu alam lah itu. Tapi ya emang kan? kejadiannya seperti itu. Ya, tapi emang saya ngelihat sama Tata itu. Itu yang lumayan unik lah ya. Ini gunung mana sih yang misalnya jadi next tujuan yang pengen Pak Andri daki gitu? Yang selanjutnya ya Semeru tentunya. Nah itu dia Semeru. Ya kan. Sebenarnya kita Sindoro, udah Selamet, ya Semeru. Mahameru ini udah jadi impiannya, sampai di grup juga udah diganti namanya kan? Iya. Kita Semeru. ngomongin segala macam bulan Agustus kalau nggak salah dulu ya. Iya. Sebelum ada COVID. Jadi, Mm-hmm. setelah dari Merbabu itu udah mulai ganti nama grup jadi Relive Jelajah Rimba Goes to Mahameru. Mahameru. Udah ngomongin ini itu segala macem, ternyata ada pandemi ya kan. Ya kita doain aja lah semoga cepat berakhir ini. Berakhir. Nah kalau menurut Pak Andri nih kira-kira setelah pandemi nih, pasca pandemi ini kan kayak kita aja nih kan behavior atau kebiasaan sehari-hari udah mulai berubah. New normal. Lah ini itulah gitu. Kira-kira nanti kalau misalkan gunung dibuka gitu ya setelah corona mereda gitu, apa yang bakal berbeda gitu dari sebelum-sebelumnya nih? Yang berbeda. Yang pertama itu jadi para pendaki gunung ya itu wajib membawa hand sanitizer. Oh, kayaknya gitu ya. Kayak yang kedua adalah jaga jarak. Jadi jangan pegang-pegangan naik gunung. Emang kita pegang-pegangan kita cowok semua? Cuma ya. Pegangan.
jaga jarak. Yang Iya. ketiga itu pakai masker ya. Selalu pakai masker. Kalau gunung sih ya itu sebenarnya apa namanya, ada yang suka ada yang enggak sih. Ada yang suka, ada yang enggak. Tapi nanti harus wajib itu semuanya pakai kalau gitu kan. Sebelum maksudnya terlepas dari ada covid ataupun enggak, biasanya kita naik gunung pakai buff ya. Pakai buff. Pakai buff, pakai slayer apapun lah ya. Tujuannya buat nggak debu atau Debu. nutupin dingin lah ya. Betul. Akan ada kebiasaan baru untuk Nah. naik gunung. Ini normal baru. New normal baru. Emang new mah yang baru udah. Baru Normal yang baru lah. Normal yang baru ketika. Ada pesan gak nih buat anak-anak rejim yang jelajah rimba? Ya buat anak-anak rejim ya, regimers peoples ya. Betul. Nah, tetap semangat, tetap kompak ya, tetap supaya memacu semangat lagi untuk meningkatkan adrenalinnya. Mempersiapkan Iya. menuju Semeru. Mungkin kalau misalkan kondisi apa namanya pandemi ini udah mulai agak mendingan, entah itu akhir bulan Agustus, September kah gitu ya. Dan udah dibuka gunungnya. Nah, kita bisa pemanasan ke gunung-gunung yang istilahnya sehari naik turun gitu. Sehari. One day hiking lah ya. One day hiking. Kayak kita naik pagi, sore udah turun. Sore udah Jadi kita turun. nggak perlu ngecamp. Tetap semangat, tetap kompak, tetap jaga kesehatan untuk mempersiapkan betul. diri kita menuju ke Semeru. Amin, aminin dong yang kencang. Amin. Amin. Oke, terima kasih Bang Ri atas waktunya. Oke. Selamat naik gunung gini dong. Gitu. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.